melakukan atau akan kita simak bersama-sama dialog interaktif, dialog spesial bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini tentang pandemi yang belum usai. Langsung kita sabarkan Tanisa. Ya, rekan Radit, terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Singosari dan para narasumber, dan juga pendengar Top FM Paguyangan. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa sebelumnya ya, hari ini Sabtu 20 November 2021 ini pertemuan kedua ya Bapak-bapak untuk dialog interaktif spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Jangan Lemah, Pandemi Belum Berakhir. Dan Anda bisa bergabung lewat telepon interaktif kami di 0283 671 636 maupun lewat WhatsApp kami 0817 79469435. Kemudian dialog ini juga tadi sudah saya paparkan, selain disiarkan langsung dari Radio Singosari, juga dari Top FM 95.1 Paguyangan. Dan juga Anda bisa menyimak di live Facebook kami, Singosari Brebes. Sudah bersama kami ada narasumber, Pak Haji Sururi Fuad, anggota Komisi A. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Tanisa. Salam sehat Ya. semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Kemudian juga ada Pak Haji Sarei Abdul Rosid SIP. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Tanisa. wabarakatuh. Selamat pagi juga. Dan juga ada Bapak Dr. Umar Utoyo, anggota Komisi Komisi E ya maksud kami. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Tanisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baik pendengar Singosari dan Top FM Paguyangan, langsung saja untuk dialog interaktif kami mulai dengan tema Jangan Lengah, Pandemi Belum Berakhir. Silakan langsung saja dipaparkan, monggo Bapak. Dari siapa dulu? Silakan. Dari Bapak Fuad, monggo. Oh iya. Terima kasih Mbak Tanisa. Pertama, mari kita awali aktivitas pagi ini dengan bersyukur ya. Iya, betul. Pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan anugerah untuk kita semuanya, termasuk nikmat kesehatan yang saat ini menjadi istilahnya nikmat yang ya boleh dikatakan sangat berharga bagi kita semuanya ya. Khususnya pada saat kita berada di musim pandemi ini, di mana saudara kita, tetangga kita gitu ya, banyak yang terpapar dan bahkan juga sampai harus meninggalkan kita atau meninggal dunia disebabkan karena COVID. Tetapi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, dan kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu begitu ya Pak ya. Amin. Nah, memang beberapa bulan yang lalu dan sampai pada di bulan November di 2021 ini ada perkembangan yang cukup signifikan, perkembangan kasus COVID yang ada di Jawa Tengah, tetapi perkembangannya adalah perkembangan penurunan ya, bukan perkembangan peningkatan. Artinya kalau data terkini yang kita dapatkan itu ada yang masuk di level 1 ya, PPKM level 1 itu ada 5 kabupaten kota, termasuk kalau di Dapil 12 ini termasuk adalah Kota Tegal yang masuk level 1. Ada Kota Semarang, ada Kota Salatiga, Kota Magelang, dan ada satu kabupaten itu Kabupaten Semarang ya. Selebihnya masuk di level 2.
dan Brebes ini masuk di level 2. Ya, Brebes ini masuk di level 2 dan kemudian untuk Kabupaten Tegal itu masuk di level 3. Untuk update terkini kaitannya dengan leveling dari PPKM yang ada di daerah pemilihan 12 ini. Tetapi dengan berbagai macam dinamika dan juga ikhtiar serta upaya yang sudah kita lakukan, kemudian kita mendapatkan level 1, mendapatkan level 2 dan ya level 3 begitu, yang artinya masing-masing ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Di level 1 juga seperti apa, level 2 seperti apa, yang pada intinya memang ada sedikit kebebasan. Ya, dalam tanda kutip ada sedikit kebebasan dalam beraktivitas begitu ya. Kalau yang dulu hajatan nggak boleh, ya kan? Dulu kita tidak ada pembelajaran tatap muka, sekarang hajatan sudah boleh, kemudian juga pembelajaran tatap muka juga sudah boleh, tetapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Ini artinya Mbak Tanisa, bahwasanya walaupun informasi ini kita dapatkan, walaupun nikmat ini kita dapatkan, di mana kita sudah semakin longgar begitu. Dan kalau bahasanya Pak Dokter ini kan ada indikator-indikator level itu kan ada indikator-indikatornya ya. Kenapa level 1 indikatornya apa? Kenapa level 2 itu indikatornya apa? Di antaranya adalah kasus COVID-nya misalnya di bawah 5 gitu ya. Kemudian tingkat keterisian dari bed yang ada di rumah sakit juga semakin menurun dan seterusnya. Dan kematian juga semakin menurun begitu. Tidak seperti kemarin di bulan Juli Agustus kita hampir setiap hari itu mendengarkan saudara kita, teman kita, tetangga kita itu banyak yang meninggal karena COVID. Tapi sekarang ini sudah alhamdulillah sudah menurun. Jadi tema kita sangat tepat begitu. Betul. Ya. Tema kita sangat tepat walaupun pandemi ini sudah katakanlah kasus COVID ini sudah semakin menurun, tetapi kita diharapkan tidak lengah untuk kemudian tetap melaksanakan petunjuk-petunjuk agar bagaimana COVID ini juga segera hilang begitu ya, dengan vaksinasi yang bertambah, kemudian juga protokol kesehatan yang semakin disadari oleh masyarakat kita untuk melaksanakannya, sehingga ketika kita tidak lengah mudah-mudahan segera saja pandemi ini berakhir. Itu saya kira Mbak Tanisa sebagai mukadimah diskusi kita. Ya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan dari Bapak? Ya, saya menambahkan sedikit hikmah dari kasus gelombang 2 kemarin ya, di akhir Juni dan bulan Juli, di mana semua rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Dapil 12 yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, semua rumah sakit itu untuk yang merawat COVID penuh ya. Bahkan sampai ada yang membuat tenda-tenda di depan IGD ya. Semua ICU juga penuh ya. Jadi masyarakat panik sekali ketika itu, dan kita juga hampir setiap hari, pagi hari terutama atau malam sore itu mendengar berita-berita berita duka di radio, di kampung-kampung, di musola atau masjid ya, tentang kematian akibat COVID ini. Jadi tapi alhamdulillah kemarin dimulai di bulan Agustus sudah mulai turun, September turun terus, kemudian Oktober juga lebih turun, dan sekarang sudah sangat landai. Dan rumah sakit sekarang penderita COVID-nya hampir kosong ya. Jadi kalau dulu ada yang merawat 300 orang full, ICU-nya full, sekarang paling hanya 6-7 orang, dan itu juga kasusnya tidak berat. Nah, dengan adanya berita ini tentu ini kita bergembira ya, dalam artian tapi jangan lengah. Nah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena kemarin saya sendiri Jumatan di satu masjid, kita melihat satu baris sekitar 10 orang itu yang pakai masker hanya 2-4 orang. Jadi kalau 2-4 orang per 10 orang kan berarti hanya 20-40% ya. Rata-rata 30%. Tentu kita prihatin ya, karena harus diingat bahwa pandemi ini belum berakhir. Karena dulu ketika mau lebaran, kasus yang kemarin ya, ketika pemerintah menerapkan pengetatan, masyarakat hampir semuanya protes ya. Bisa neng dadakan ditutup kabeh sih, harapan kena ya kena panoraya orang semua. Tapi ternyata kan selang beberapa bulan setelah lebaran ya, Juni kan,
akhir Juni kasusnya meledak. Nah itu akhirnya vaksinasi yang dulunya tidak laku ya, Sekarang orang vaksinasi laku. sekarang laku keras. Orang di media sosial juga nyari, tolong dong infonya Iya, Sinovac betul. di mana, Pfizer di mana, yang kedua, yang mana, yang di mana, yang kedua. Terutama yang kedua, karena kalau sudah yang dapat yang pertama, terus dia ingin yang kedua kan Iya. begitu. Nah ini mudah-mudahan masyarakat masih tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Kemudian yang belum vaksin segera vaksin ya, karena vaksin ini menurunkan angka kesakitan COVID ya. Jadi kalau yang sudah vaksin ini kalau kena COVID ya juga lebih ringan, kemudian lebih cepat sembuh ya. Jadi kita berharap masyarakat sadar penuh protokol kesehatan dipatuhi dan vaksinasi digalakkan terus agar segera tercapai kalau bisa 100% ya, karena kota-kota itu yang di Jawa Tengah sudah hampir 100% semua. Yang belum adalah yang di kabupaten yang penduduknya lebih banyak. Terus itu. Kemudian buat Bapak siapa? Bapak Sarai Abdul Rasid. Terima Monggo. kasih Mbak Anissa. Jadi kalau saya hanya ingin menggarisbawahi, jadi semua yang kita lakukan baik yang di radio maupun di kegiatan-kegiatan lain sifatnya hanyalah mengingatkan ya, mengimbau kepada masyarakat bahwa kejadian masih tahun ini di bulan Juli September itu kan sudah menjadi untuk kita renungkan lah ya. Jadi ketika pemerintah punya himbauan terhadap para pemudik untuk tidak pulang, mengurungkan niatnya untuk tidak pulang ke kampung, itu mendapat bantahan yang luar biasa dari beberapa orang yang kebetulan boro di luar ya. Iya. Tapi kejadian itu mengakibatkan di bulan-bulan setelahnya, biasa setelahnya. Umpamanya ini di bulan Desember nanti ada Natalan sama Tahun Baru ya. Iya. Itu di posisi bulan Desembernya biasanya enggak, tapi bisa terjadi ketika bulan Januari Februari. Itu kita tidak menghendaki, mungkin semuanya juga tidak akan menghendaki hal-hal yang terjadi pada bulan Juli September kemarin, Juli Agustus September. Jadi sifat kita sosialis seperti ini adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa pernah ada kejadian seperti itu loh. Makanya selalu dipatuhi protokol kesehatan, jangan abai terhadap pandemi ini. Kita sudah melihat bukti dari ganasnya COVID-19 di bulan-bulan 3 bulan yang kemarin itu. Jadi kita nggak bisa berbuat lebih banyak ketika masyarakatnya juga abai, Mbak. Kita ngotot selalu siaran di radio seperti ini, mengingatkan pada masyarakat tolong patuhi protokol kesehatan, tolong jaga jarak, tolong dan sebagainya. Tapi ketika masyarakatnya nggak Patuhi. mengindahkan, abai terhadap himbauan itu ya, walaupun itu nggak saya harapkan, Iya. tetapi realita di lapangan ketika kita jalan, ketika kita di musola, ketika kita di masjid, ketika kita di sekolah, itu masih abai semua terhadap pandemi ini. Saya agak takut ketika kejadian 3 bulan kemarin terulang. Makanya mohon kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, khususnya Dapil 12 ini, tolong bahwa kejadian kemarin jadikan satu momentum yang sangat berharga untuk dihindari. Jangan seperti setiap hari kita mendengarkan innalillahi di setiap musola-musola dekat rumah kita, kan kita jadi ngeri juga. Jadi kedisiplinan diri sendiri itu sangat penting, karena kalau kita nggak disiplin akan menimbulkan masyarakat lingkungannya juga akan terkena dampaknya. Saya kira demikian, Mbak. Baik, yang saya tanyakan buat Bapak semuanya,
program apa saja sih yang telah dilakukan untuk pencegahan agar tidak terjadinya peningkatan adanya kasus COVID-19? Buat Bapak Fuad barangkali. Monggo. Ya, pertama bahwa COVID-19 ini kan kasus baru ya, artinya sebelumnya kita tidak pernah tidak pernah ketemu dengan pandemi seperti ini, sehingga di awal pada saat pertama kali masuknya COVID-19 di Indonesia ini, ya kita masih mencari format. Awalnya kan begitu, mencari format bagaimana penanganan yang tepat begitu ya. Ada istilah lockdown, ada istilah PSBB, ada istilah PPKM dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau bicara tentang tadi program, ya mungkin bicaranya tentang apa yang sudah kita lakukan secara bersama-sama ya, baik antara pemerintah maupun juga bersama dengan masyarakat gitu ya. Hal-hal apa saja yang dilakukan untuk pencegahan ataupun juga penanganan daripada COVID-19 ini. Saya kira ini sudah maklum Mbak ya, artinya sudah makruf, sudah dikenal oleh masyarakat secara luas apa saja yang telah dilakukan oleh kita ataupun program-program apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menanggulangi COVID-19 ini gitu. Ya, dari mulai pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, dan masing-masing juga memiliki ide ataupun gagasan, terutama yang ada di daerah-daerah itu, bagaimana penanganan yang efektif itu seperti apa. Yaitu dari masing-masing daerah, khususnya di Jawa Tengah, di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini punya ide dan gagasan tersendiri. Misalnya di Jawa Tengah nih, di Jawa Tengah itu kan misalnya program Jogo Tonggo misalnya, dan ternyata bukan hanya Jogo Tonggo saja, ada Jogo Santri, ada Jogo apalagi Kiai, ya Jogo Santri, Jogo Pesantren, kemudian macam-macam itu dalam rangka juga memberikan langkah-langkah yang tepat untuk penanganan COVID-19 sampai tingkat paling bawah ya. Kalau dulu kan ada istilahnya mikro ya, jadi keterlibatan RT, keterlibatan RW dalam memberikan pemantauan terhadap, misalnya ada masyarakatnya yang baru saja pulang dari perantauan gitu kan ya, kemudian dikasih edukasi, dikasih pencerahan, dikasih pemahaman untuk bisa karantina. Kalau dulu 14 hari, terus kemudian sampai pada 7 hari, 3 hari di rumah dulu baru bisa beraktivitas dan seterusnya. Jadi kalau dalam hal ini mungkin dalam garis besarnya ya kita sebagai DPRD Jawa Tengah ini ya mendukung penuh ya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan program-program ataupun kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka penanganan COVID-19 ini, Mbak. Jadi ini saya jawab secara umum saja. Ya, artinya dukungan terhadap sesuai dengan tupoksi kami di DPRD, tentunya ada dukungan regulasi misalnya, dan sekarang ini juga di DPRD Jawa Tengah beserta dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu membentuk pansus ya, pansus penanganan COVID gitu ya. Nggak tahu ini mungkin masuk pansus enggak Pak Umar ya, salah satunya ya anggota pansus COVID. Itu secara regulasi kita mendukung supaya ada pengaturan yang jelas, ada tindakan-tindakan yang jelas. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat, itu diatur dalam sebuah perda. Nah, kita masih dalam proses ini, Mbak, dalam proses pembahasan pansus COVID ini di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kita sih tidak berharap, tapi kalau kemudian ada hal-hal semacam ini terulang, kita sudah punya aturan bakunya, dan juga dukungan terkait dengan budgeting ataupun anggaran. Tentu saja ini juga bagian daripada dukungan DPRD Provinsi
Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Saya kira itu Mbak. Jadi secara umum saya jawab bagaimana peran dan juga mungkin dengan program kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, terima kasih Pak Fuad. Dan kita angkat dulu ya. Iya, selamat pagi. Dengan siapa dan dari mana? Iya, halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Dari Margasari, Mbak Tani. Oh, Kang Michael Rado ya, Margasari. Iya. Silakan pertanyaannya. Iya. Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang lagi ini ya, sosialisasi ya, dari Dewan Provinsi ya. Itu ada Pak Bukta dan juga di situ ya. Saya mau bertanya begini Pak. Iya. Jenis vaksin yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu ada jumlahnya ada berapa Pak? Terus yang pertama, terus kualitas dari vaksin tersebut kan jelas sudah diuji kan untuk diuji masalah kualitasnya kan sudah bagus ya. Cuman begini Pak, kemarin saya baru saja melakukan vaksin untuk yang pertama Pak, tanggal 7 November bersama masyarakat yang lain khususnya di wilayah saya Pak. Itu sebelum divaksin memang kondisinya bagus-bagus ya, dalam arti kondisi layak untuk divaksin Pak, tidak ada keluhan, tapi yang kondisinya memang tidak memenuhi syarat itu sementara belum bisa divaksin. Tapi setelah kami melakukan vaksin yang pertama ya, itu 1 hari setelah divaksin itu kondisi badannya itu mengalami perubahan Pak, dalam arti badannya panas, terus kepalanya agak pusing, terus keluar keringat yang terus menerus Pak. Ya, apakah itu karena ada hubungannya dengan vaksin yang baru dilakukan tersebut atau bagaimana? Ya kan? Yang dikhawatirkan begini Pak, itu banyak warga yang mengalami hal seperti itu. Akhirnya mereka itu banyak yang ragu-ragu dan takut untuk melakukan vaksin yang kedua Pak. Ya, padahal kayak pengurus lingkungan dan juga itu di jamiah udah sering disosialisasikan tetap harus melakukan vaksin yang kedua. Cuman kadang-kadang kan namanya di dusun ya Pak ya, itu kan banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang kurang mengerti apa itu vaksin yang sebenarnya. Akhirnya mereka mengalami keraguan dan ketakutan untuk melakukan vaksin yang kedua sampai tanggal 28 November yang akan datang. Termasuk saya juga nanti akan melakukan vaksin yang kedua untuk 28 November. Jadi intinya begini Pak, saya mengharapkan kepada Pak Fuad dan teman-teman itu harus memberikan support kepada masyarakat khususnya di wilayah Margasari ya Pak ya. Itu supaya jangan mempunyai rasa ragu dan takut untuk melakukan vaksin yang kedua Pak. Mungkin dengan melalui radio ini kan banyak yang mendengar ya di berbagai wilayah. Tapi kalau secara pribadi dalam arti door to door itu kadang-kadang tidak begitu respon Pak. Jadi saya juga mendukung dengan adanya vaksin yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kiranya begitu saja Pak. Iya. Mohon penjelasannya kepada Pak Fuad dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kang Michael Rado dari Margasari. Dan tadi sudah dipertanyakan jenis vaksin Ya. apa Ya, saja? mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Dokter ya, Ya. sama yang lain Pak Sari. Apa namanya terkait dengan jenis vaksin ya. Ini sebetulnya sih masyarakat kita insya Allah baik di Brebes maupun di Kabupaten Tegal maupun Kota Tegal insya Allah sudah tahu sebetulnya jenis-jenis vaksin yang diterapkan untuk masyarakat kita. Itu ada beberapa misalnya Sinovac ya. Iya. Ini mungkin yang paling banyak ya karena vaksin yang pertama kali disampaikan kepada kita itu dari Sinovac. Kemudian juga ada Pfizer ya. Betul. Kemudian juga ada AstraZeneca.
kemudian juga ada Moderna, tapi Moderna ini biasanya dipakai untuk nakes ya, tenaga kesehatan untuk vaksinasi yang ketiga begitu. Selain itu dipakai secara keseluruhan oleh masyarakat begitu. Tapi memang jumlahnya selain Sinovac itu agak sedikit terbatas gitu ya. Kalau Sinovac jumlahnya lebih banyak, sementara yang Pfizer, AstraZeneca dan seterusnya itu memang jumlahnya agak lebih sedikit begitu Pak. Nah, pertama kami sebagaimana tadi permintaan Pak Rado ya, kaitannya dengan support ya, memang kami sebetulnya memang terus memberikan support kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi, karena ya ini kan mungkin simpang siurnya berita ya, ataupun informasi yang beredar baik itu melalui pesan di WhatsApp secara berantai ataupun mungkin juga melalui berita-berita lain yang tidak jelas sumbernya dari mana begitu, sehingga orang merasa takut kalau seandainya divaksin gitu, di sana terjadi begini, akhirnya orangnya meninggal dan seterusnya, orangnya akhirnya takut begitu. Nah ini saya kira sedikit banyaknya cukup berpengaruh gitu. Tetapi secara ilmiah kan sudah dibuktikan gitu ya, bahwa semakin banyak warga ataupun masyarakat yang divaksin itu akan menimbulkan herd immunity. Jadi ada imunitas bersama begitu. Jadi ketika 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai jutaan orang ini sudah kebal, maka kemudian adanya virus itu kemudian tidak bisa berpengaruh begitu kan. Herd itu namanya herd immunity. Walaupun di vaksin yang pertama maupun vaksin yang kedua ini kan kita di Jawa Tengah memang belum sampai 70%. Vaksin yang pertama itu masih 60%, sekitar 60%, dan vaksin yang kedua sekitar 44% di Jawa Tengah itu. Tapi standar WHO itu kan 70% gitu ya, 70% untuk timbulnya herd immunity yang diharapkan dari vaksinasi itu. Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan KIPI namanya itu ya. KIPI itu kondisi ikutan pasca imunisasi. Kejadian ikutan pasca. Ya, kejadian ataupun kondisi ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu antara satu orang dengan orang lain itu bisa saja berbeda. Ada yang tidak merasakan atau mungkin hanya sekedar pusing sedikit misalnya seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian sampai badannya itu panas dan seterusnya. Itu memang tergantung kondisi fisik dari orang tersebut. Saya sudah 2 kali ya, Pak Dokter juga sudah 2 kali, Pak Syari'i juga sudah 2 kali, vaksinasi sudah lama gitu ya di awal-awal itu, karena sebagai pelayan publik ya, sebagai contoh juga buat masyarakat, dan masing-masing di antara kita juga punya KIPI yang berbeda-beda. Bahkan ada yang tidak merasakan apapun, malah yang dirasakan itu ngelih. Betul. Iya kan? Jadi setelah divaksin malah makannya tambah banyak. Nah, itu mungkin yang dialami oleh saya gitu ya. Tapi mungkin dari yang lain juga ada yang mengatakan agak pusing atau apa segala macam. Tetapi ini secara ilmiah sebetulnya hal yang wajar. Nah, kami sarankan gitu ya, jikalau memang ada hal yang semacam itu, maka kemudian tidak usah sungkan-sungkan untuk berkonsultasi. Kan di kartu itu kan juga sudah diterakan itu ya, jika terjadi sesuatu ataupun keluhan dan lain sebagainya, silakan kontak saudara ini, nomornya ini dan seterusnya. Ini saya kira biasa saja gitu ya. KIPI itu sesuatu yang wajar. Jika ada sesuatu yang memang janggal ataupun mungkin perlu sekali untuk segera konsultasi ya, konsultasi ke puskesmas yang terdekat ataupun langsung kontak dengan nomor yang sudah tertera di di kartu vaksin itu. Saya kira itu Mbak, kami tetap mensupport kepada masyarakat, yuk untuk vaksinasi agar di Jawa Tengah ini 70% segera terlaksana begitu, dan nantinya kita bisa sampai pada herd immunity itu tadi. Itu Mbak. Barangkali Pak Dokter menambahkan. Saya menambahkan sedikit, kebetulan tadi yang dikatakan oleh Mas Rado dari Margasari itu tadi sebenarnya berkaitan dengan yang sudah terangkan di awal ya. Jadi bahwa apa sih pencegahan
COVID itu tadi kan sudah disampaikan ya. Salah satunya ini dengan vaksinasi. Kemudian tetap kita harus mengingat ke masyarakat bahwa patuh prokes juga sangat penting ya. Jadi setelah vaksinasi tetap harus mematuhi prokesnya. Sama seperti orang naik motor kemudian dia pakai helm, dia tetap harus berhati-hati di jalan. Bukannya setelah pakai helm kemudian jadi lugal-lugalan ya. Jadi enggak. Jadi seperti itu. Kemudian pemerintah juga menerapkan 3T yaitu tracing, testing, and treatment ya. Jadi 3 ini juga dilakukan sebaik-baiknya. Ini salah satu cara pencegahan COVID. Jadi prinsip dasarnya itu. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Sekarang masyarakat kan sudah sangat antusias dengan vaksin ya. Jadi kalau tadi disampaikan ada yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, itu sebenarnya hal yang wajar ya. Karena ketika kita melihat vaksin pada anak-anak juga sama seperti itu ya. Anak-anak kalau habis vaksin campak misalnya pulang sehari 2 hari biasanya kan ada panas. Iya. Itu hal yang biasa. Dan tadi sudah sampaikan juga bahwa kipinya orang itu berbeda-beda. Kalau tadi Mas Fuad nyampaikan habis vaksin lapar ya. Kalau saya habis vaksin kangen kayak gitu. Jadi memang berbeda-beda. Jadi nah, jadi memang kalau kita melihat program-program pencegahan ini harus jalan sebaiknya. Nah, kita sebagai orang yang memang termasuk pelayan publik harus mensosialisasikan ini terus agar target vaksinasi bisa segera tercapai. Tidak tadi terbentuk kekebalan imunitas secara menyeluruh di masyarakat segala terbentuk herd immunity tadi. Iya. Baik pendengar Singosari, langsung break dulu ya Pak. Langsung pariwara berikut ini atau ada request buat Pak Dokter? Tarling rekan Radit di request pemuda idaman ya. Pemuda idaman. Ya. Silakan untuk rekan Radit. Yang terbaik kami sajikan. Perusahaan daerah air minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling perusahaan daerah air minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan daerah air minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Dul, ternak emak yuk, maring PLN. Sipan apa, Mak? Ya, bayar listrik oh, Dul. Waduh, Mama, seki bisa usah mana-mana. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Bayar tagihan listrik, tambah daya, cek historis pemakaian. Wis pirang-pirang lah. Wah, hebat ya, Dul. Zamannya saiki canggih. Mau bayar tagihan listrik, tambah daya, cek historis pemakaian, baca meter mandiri, atau pengaduan gangguan. Kini, Anda tidak perlu repot datang ke kantor PLN. Cukup melalui aplikasi PLN Mobile. Ya, unduh aplikasi PLN Mobile sekarang juga di Play Store atau App Store. Dengan aplikasi PLN Mobile, semua makin mudah. Nikmati berbagai kemudahan layanan listrik PLN dalam genggaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN LP Brebes. Aduh, yang mana ya? Pusing deh. Kenapa bro? Ini nih, lagi cari-cari tempat kuliah, tapi belum ada yang pas di hati. Mau kuliah bro? Di UT aja. Oh, UT. Bukannya itu kampus khusus guru ya? Enggak bro, di UT itu ada 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain itu, di UT telah mendapatkan baik akreditasi nasional ataupun internasional. Program studi di UT telah mendapatkan akreditasi BAN PT. UT juga merupakan pelopor kuliah online di Indonesia loh. Proses daftarnya juga gampang. Tinggal daftar melalui laman sia.ut.ac.id. Lalu unggah berkas-berkas pendaftaran. Setelah itu, tinggal lakukan pembayaran deh. Wah, keren banget bro. Untuk proses pembelajarannya gimana? Pengennya nanti bisa kuliah sambil kerja gitu bro. UT menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh.
itu dengan sistem kuliah online yang efektif, fleksibel, dan menguntungkan. Bisa dilakukan di mana saja. Jadi kalau kamu mau kuliah sambil kerja, bisa banget. Mantep nih. Mahal nggak bro? Di UT tuh murah banget bro, cuma 36.000 per SKS-nya. Aku mau langsung daftar aja deh. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang sudah terakreditasi. Alamat Jalan Kampus nomor 54 Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Telepon 0281 624 317, WA 0856 0000 5722, website purwokerto.ut.ac.id. Pendaftaran dibuka sepanjang masa, tidak ada batasan usia atau tahun lulus SLTA. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Bapak sudah bosan hidup sakit-sakitan begini. Berobat ke sana kemari sudah. Obat ini, obat itu sudah diminum. Tapi tetap saja tidak ada perubahan. Sabar ya Pak. Nih, Ibu baru dengar kabar. Kalau tetangga sebelah rumah kita yang suaminya sakit-sakitannya udah cukup lama itu bisa sembuh loh dengan rajin mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA. Jamu tetes Bio HSA paling ampuh dan sembuh alami. Bio HSA sudah terbukti menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti diabetes, ambeien, asma, pegal linu, gangguan menstruasi, jantung, kanker, kista, gondok, kolesterol tinggi, sariawan, jerawat, flek hitam di wajah, anemia, dan serta banyak lagi khasiat lainnya. Buktikan sendiri manfaat dan khasiat jamu tetes Bio HSA. Aman diminum untuk semua usia, bahkan untuk ibu hamil. Jamu tetes herbal Bio HSA tersedia di Apotik Benwaras, Pertigaan Pasar Batang Kompas Brebes, Apotik Pagerbarang, Apotik Daerah Brebes, Tegal, Selawi, di Kedai Jamu Godok Abah Ugeng, Saditan Brebes, dan di Radio Singosari FM. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak. Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata ampuh Prima Netra. Terbuat dari satuan mikrobadan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan Prima Netra dengan harga Rp115.000 di Radio Singosari FM, depan Stadion Karangbirahi Brebes, Apotik Kemiri, Sumur Panggang, Tegal, Apotik Kaligangsa Brebes. Jawa Tengah adalah laboratorium bencana, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Untuk itu, dalam rangka menghadapi musim penghujan, saya meminta kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk waspada, serta menghubungi BPBD atau aparat pemerintah terdekat saat terjadi bencana. Pada kawan-kawan Bupati Wali Kota, saya meminta agar membuka posko 24 jam, menyebarkan nomor posko sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan, serta adakan gerakan bersih-bersih sungai dan perbaiki seluruh saluran air di masing-masing wilayah. Dan yang tidak kalah penting, seluruh masyarakat, ayo jangan buang sampah sembarangan. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Pesan ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adek, Ya Mam, kamu udah punya kampus pilihan setelah lulus sekolah nanti belum? kenapa emang? Anak teman mama tuh kuliah di Udinus, soft skill bagus, berprestasi, dan habis lulus cari kerjanya juga gampang. Adek daftar Udinus aja ya. Wah, Mama ini semangat banget ngasih sarannya. Tenang, Mam. Aku udah mantep banget milih Udinus. Karena Udinus memfasilitasi mahasiswanya untuk mengembangkan minat bakat dan program studinya sesuai passion anak muda kayak aku. Universitas
Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah yang terakreditasi A, terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Bekerja sama dengan stakeholder ternama dari dalam dan luar negeri, menjadikan Udinus layak menjadi pilihan Anda. Saat ini jalur prestasi penelusuran minat dan kemampuan PMDK Udinus tahun akademik 2022-2023 sudah dibuka. Jalur PMDK tahap 1 dibuka hingga 4 Desember 2021. Dapatkan fasilitas bebas tes dan keringanan USPI. Hubungi segera Sekretariat PMD di Kampus Udinus, Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang, atau klik pmb.dinus.ac.id. Wah, jadi makin mantep nih buat daftarin kamu kuliah di Udinus. Pasti dong, Mah. Udinus kampus pilihanku. Udinus, for a better future. Yang terbaik kami sajikan.
Yang terbaik kami sajikan.
Rasa seneng sun ora kejagan oleh demenan macam sampeyan wonge moral di perhitungan upai sewakan bandeng seempang. Yang terbaik kami sajikan. Baik. Ya, baik, kembali lagi di 103.9 Singosari FM Brebes dan juga 95.1 Top FM Paguyangan. Masih di dialog spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tema Jangan Lengah, Pandemi Belum Berakhir. Dan bersama narasumber ada Bapak Haji Sururi Fuad, anggota Komisi A, dan juga Iya. Surul Fuad. Iya. Kemudian juga ada Bapak Haji Sarai Abdul Rashid, betul? Dari anggota Komisi D, dan juga ada Bapak Dr. Umar Utoyo, anggota Komisi E. Dan pendengar Singosari, Anda bisa bergabung lewat telepon interaktif kami 0283 671636 maupun di WhatsApp kami 0817 7946 9435. Baik, langsung saja untuk selanjutnya memaparkan kembali buat bapak-bapak. Monggo. Siapa? Dari mau melanjutkan paparan tadi atau saya pertanyaan kembali? Oke, untuk Bapak Sarai Abdul Rashid. Iya, Mbak. Dari sana dulu. Nah, yang saya tanyakan, hal seperti apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk ikut serta membantu dalam mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga untuk COVID-19 di akhir dan awal tahun nanti? Ini kan mau Natal. Nah, silakan untuk Bapak Sarari. Terima kasih, Mbak. Tadi pertanyaannya diulang, Mbak. Pertanyaannya, hal seperti apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk ikut serta membantu dalam mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga ini? Apalagi ini nanti ada Natal, libur, seperti itu. Terima kasih. Jadi hal-hal apa yang harus dilakukan masyarakat untuk menghindari terjadinya gelombang ketiga? Sebenarnya hampir sama, Mbak ya. Jadi kita kembali kepada masyarakat itu sendiri untuk bisa menjaga diri dengan mengurangi mobilitas dan berliburan saat libur Natal tahun 2021. Iya. Agar tidak terjadi gelombang COVID yang ketiga, dan melaporkan kepada pihak rumah sakit atau puskesmas jika ada yang terpapar virus agar segera ditangani sehingga tidak banyak menimbulkan korban. Langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat sebenarnya sama dengan pada saat-saat kita pertama terkena pandemi COVID-19. Jadi kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Dapil 12 ini, tetap harus melakukan prokes sampai kapanpun. Jadi enggak di tahun baru, enggak setelah tahun baru, kita harus tetap menjaga diri sendiri, juga bisa menjaga yang lainnya. Karena kalau ketika di lingkungan kita ada yang abai terhadap pandemi, terhadap protokol kesehatan, itu akan di satu lingkungan itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya pertama itu, yang kedua, di menjelang tahun baru ini ya, kalau tahun-tahun sebelum pandemi kita sering setiap ada liburan berpariwisata dan sebagainya, kita tangguhkan dulu. Terus mobilitas yang biasa kita lakukan sebelum pandemi juga kita harus tinggalkan dulu juga. Dan bukan berarti pemerintah tidak memberi kebebasan terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, tetapi bahwa ini adalah untuk menjaga agar gelombang 3 COVID-19 tidak terjadi.
Dan jangan sampai ketika ada himbauan seperti itu nanti pemerintah dianggap terlalu menekan masyarakat. Harus sudah pada saat ini masyarakat punya kesadaran sendiri. Sebelum pemerintah memberi himbauan seperti itu, masyarakat sudah sadar bahwa kita ingin hidup lebih lama, kita ingin sehat terus sampai ke depannya. Itu kan sudah ada beberapa kejadian yang kadang-kala mengagetkan kita. Besok hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol, besok mereka terpapar sampai akhirnya meninggalkan kita semua. Hal-hal yang itu yang dicamkan oleh masyarakat bahwa menjaga protokol kesehatan adalah bukan pada saat mereka sudah terkena, pada saat sebelum, agar kita tidak sampai terpapar COVID-19, kita dari mulai sekarang sudah. Jadi jangan lah ini sudah kayaknya level 2 kita sudah bisa melepas masker, kita sudah bisa bersalaman, kita sudah tidak boleh tidak harus menjaga jarak dan sebagainya. Kita kan kita alami di kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi kadang-kadang kita hampir diketawain ketika saya salat Jumat terus hampir 90% dok, bukan 80%, tidak menggunakan masker dan sudah berhimpit-himpitan. Ketika saya nggak akan sholat Jumat juga sudah 2 kali kita nggak sholat Jumat, umumnya ketiga kali kata Ustadz kan kudu Jumatan ya, jangan meninggalkan Jumat sampai 3 kali. Walaupun sebenarnya meninggalkannya karena kita di masjid ini masih kayak gitu, di masjid yang lainnya juga kayak gitu. Jadi agak ngeri juga ketika kita akan melaksanakan sholat Jumat di masjid. Walaupun kadang-kala saya juga dimarahi oleh saudara sama teman deket, jenengan kok nggak percaya sama yang di atas, lain sebagainya seperti itu. Dan kelihatannya aneh juga ketika seluruhnya yang ada di masjid lepas kita menggunakan masker. Orang sholat kadang-kadang dilihatin, oh masih menggunakan masker, berarti belum. Kesannya saya belum percaya kepada yang di atas. Kelihatannya kayak gitu mereka memandang kita. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus mengingatkan kembali seperti saat statement saya awal. Kita hanya bisanya memberi himbauan, peringatan kepada masyarakat Jawa Tengah ini, khususnya selamat pagi. Mohon protokol kesehatan diterapkan karena kita belum bisa melalui pandemi COVID-19 ini. Halo, selamat Pertanyaan pagi. selanjutnya, sampai kapan Pak kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak, dan kita harus mencuci tangan? Ya sampai nanti pemerintah juga memberitahukan ketika kita sudah lepas dari pandemi ini, yang sudah dikatakan endemi kata Pak Dokter itu, baru kita bisa lebih mengurangi ketatnya protokol kesehatan. Halo, selamat pagi. Dengan PPKM dari level 4, 3, 2, 1 adalah yang menurut saya paling tepat karena menjaga
tentang melulu adanya COVID kayak gitu Pak. Terus caranya seperti apa? Biasanya kan ya fobia. Itu gimana? Silakan buat Pak Dokter. Ya. Untuk Mas Andri di Brebes ya, tadi langkah pencegahan COVID-19 tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi saya ulang sedikit saja bahwa langkah yang bisa dilakukan adalah kalau masyarakat mematuhi prokes ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai air sabun, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Itu pasti yang seperti itu. Kemudian dari pemerintah ada vaksinasi, ada 3T tracing, testing dan treatment. Itu pencegahan COVID. Nah, bagaimana langkahnya agar tidak takut? Agar tidak takut sebenarnya kalau kita baca beberapa referensi penanganan pencegahannya ini kan jelas ya. Dalam artian kalau supaya kita takut adalah kita perkuat dulu dirinya ya. Jadi salah satunya adalah dengan makanan bergizi, kemudian olahraga teratur ya. Selain prokes tadi. Nah, dengan makan bergizi dan olahraga teratur, insya Allah nanti daya tahan tubuh kuat dan tidak usah khawatir lagi ya. Setelah daya tahan tubuh kuat, imunitas kuat, tinggal prokes saja, tidak usah takut ya. Dan baca referensi atau sumber-sumber berita itu dari sumber-sumber yang terpercaya ya. Karena kita kalau melihat di dunia maya ini informasinya sangat berbeda-beda ya, sangat bervariasi. Kita lihat di YouTube bunyinya begini, di TikTok bunyinya begini, di Facebook bunyi begini, nanti bingung. Jadi carilah sumber-sumber terpercaya seperti situsnya Dinas Kesehatan Kabupaten atau Provinsi atau kesalahan Kemenkes ya, atau mungkin dari situs-situsnya yang berhubungan dengan dunia medis seperti itu. Jangan dari sumber-sumber lain yang tidak ada hubungannya dengan medis, karena nanti biasanya kalau model karang-mengarang nanti yang ada adalah biasanya malah informasi yang tidak pas, kemudian malah menakut-nakuti seperti vaksin bisa beraneka macam akibatnya, kipinya banyak. Kemudian kalau kita melihat kan kita sudah vaksin sendiri. Ketika kita melakukan vaksinasi saya kebetulan pernah melakukan beberapa kali di rumah saya, itu juga tidak pernah ada masalah sih. Karena kan orang tahu ketika ada masalah setelah vaksin mesti akan datang ke rumah kembali kan, datang ke klinik saya kembali. Oh iya, ternyata kan 300 orang pun juga nol, tidak ada satupun yang mengeluh bagaimana panas, karena mungkin mereka sudah tahu bahwa kalau hanya karena keluhan panas, kemudian sakit kepala sedikit atau lapar, kalau lapar malah beneran tinggal makan kan gitu. Jadi saya kira tidak usah khawatir lagi, yang penting protokol kesehatan dipatuhi, imunitas tubuh ditingkatkan dengan olahraga teratur, makan teratur ya, makan yang bergizi, insya Allah COVID tidak akan menyebar. Kalaupun kena biasanya ringan ya, atau tanpa gejala. Jadi ketika dulu saya pernah kena di bulan Desember 2020 juga sebenarnya tidak ada gejala sama sekali. Saya merasa fit, tapi ketika screening dengan swab antigen ternyata positif. Saya ragu kok dengan kondisi saya seperti ini kok positif, tidak mungkin lah. Ulangi lagi swab antigennya positif. Saya langsung langkah berikutnya swab PCR, ternyata memang positif. Akhirnya ya isolasi mandiri walaupun tidak ada keluhan sama sekali. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Mas Rai bahwa supaya tidak terjadi gelombang 3 adalah ya tadi membatasi mobilitas ya. Kemudian ketika nanti tahun baru nggak usah rame-rame seperti dulu lah ya, karena memang rawan. Nanti jangan sampai kita menyesal timbul seperti bulan akhir Juni kemarin ya, sampai Juli itu kasusnya sangat banyak, rumah sakit penuh ya. Jadi kita beberapa pasien yang kita rujuk, suami ke Mitra Siaga, istri ke Kardinah, suaminya meninggal. Ya. Nah itu kan kalau kasus-kasus ini terulang kembali kan kasihan ya. Ada juga yang petugas medis, petugas laboratorium isolasi mandiri di rumah di 5 hari, ternyata makin sesak, bawa ke rumah sakit, meninggal. Padahal lagi hamil 6 bulan. Jadi kasus-kasus seperti ini mudah-mudahan tidak terulang lagi. Masyarakat tidak usah khawatir. Yang penting sudah vaksinasi, patuhi prokes, bersama-sama kita juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar masyarakat yang belum vaksin segera vaksin ya. Karena ini akan menimbulkan herd immunity, kekebalan massal, supaya kita tidak usah khawatir. Karena kalau saya melihat selain vaksinasi, masyarakat ini juga sudah banyak yang terkena. Saya yakin karena banyak yang mengeluh seperti hilang penciuman, kemudian ada badan panas dingin, tapi mereka tidak melakukan apa-apa, hanya di rumah. Untung selamat loh ya, karena tidak ada sampai sesak. Dan ini banyak ya. Ada yang pakai oksigen, makanya kemarin kasus di Jakarta ya,
oksigen itu sampai kehabisan ya, karena masyarakat itu isolasi mandiri di rumah sangat banyak, kedua keluhan isolasi mandiri di rumah membawa oksigen, akhirnya kehabisan oksigen seperti itu. Jadi tidak usah takut, yang penting kita sudah vaksinasi, patuhi prokes, dan tetap ya sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama, kita tetap berdoa bahwa pasti segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, dengan umur itu sudah ada jatahnya. Saya kira itu, Mbak. Ya, ada yang mau nambahkan, Bapak Fuad? Ya, Monggo. sebetulnya sudah lengkap tadi disampaikan. Ada istilah begini, Mbak, ada istilah kepanikan itu adalah separuh penyakit ya. Iya. Dan ketenangan itu adalah separuh obat gitu. Jadi saya dan mungkin kami di sini itu cukup memahami sebetulnya dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Mas Andre ya gitu ya. Terkait dengan psikologis lah, terkait dengan psikologis masyarakat, gimana supaya tidak terlalu takut ya, tidak terlalu panik, itu seperti apa supaya dalam kesehariannya itu tidak terus berbicara tentang COVID, berbicara tentang yaitu COVID gitu ya, sehingga akan terbayang terus gitu kalau setiap hari itu diskusinya tentang COVID gitu ya. Memang ada benarnya juga gitu ya. Nah karenanya kita ambil jalan tengah kira-kira seperti itu. Kita tetap waspada, tetapi tidak perlu terlalu panik dan takut dengan COVID ini begitu. Nah tadi pertanyaan yang cukup menarik kan sebetulnya itu ya, gimana supaya tidak terlalu takut ya, gimana supaya bisa mengkondisikan diri kita masing-masing itu tidak terlalu takut dengan COVID. Ya, tadi sebetulnya satu hal yang sangat penting yang ingin kita sampaikan di sini, pertama tentu adalah kedekatan kita kepada Allah gitu ya, kepada yang menciptakan segala sesuatunya itu. Kita minta petunjuk dan kita minta ketenangan. Kita sudah berikhtiar ya untuk melakukan segala sesuatunya, baik dengan vaksinasi, baik dengan prokes, baik dengan segala upaya yang kita lakukan. Ya sudah, berarti kita tinggal meminta gitu ya. Karena kita orang yang beriman, kita yang percaya, orang yang punya keyakinan dengan itu, ya kita minta supaya kita dibebaskan dan kita dihindarkan dari penyakit ini, dari COVID ini. Ini penting ya, sebab jangan sampai kemudian kita juga melulu ya mata kita ataupun hati kita itu tertuju kepada yang sifatnya adalah materi, artinya ada prokes, ada ikhtiar-ikhtiar lain yang sifatnya adalah manusiawi, tapi kita lupa dengan yang mengatur semua ini. Nah, ini saya kira menjadi penting supaya supaya kita juga dari sisi hati itu menjadi tenang gitu ya. Kan kalau kita menggantungkan kepada dokter kan juga belum tentu juga. Kita menggantungkan kepada tenaga kesehatan kan juga belum tentu. Kita menggantungkan kepada vaksin, nyatanya juga vaksin tidak kemudian ada orang yang sudah divaksin kemudian ada jaminan tidak terkena. Ya sudah, berarti kita memang harus menggantungkan semua ini kepada yang menciptakan kita gitu, yang mengatur semua ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, saya kira ini menjadi penting di samping yang lain-lainnya tetap kita lakukan. Ada 5M, ada prokes, ada vaksinasi dan lain sebagainya, itu tetap kita lakukan. Itu saya kira jadi menurut saya sih biasa saja beraktivitas begitu. Tetapi kemudian protokol kesehatan ini tetap menjadi sesuatu yang harus kita indahkan. Walaupun kemarin-kemarin kan kita sempat membaca di running tag itu di Dewan kalau tidak salah, menurut WHO itu Indonesia sebetulnya boleh dikatakan sudah aman gitu ya. Tetapi kita kan juga belum mendengar secara resmi gitu ya pernyataan ataupun statement dari pemerintah khususnya mensikapi
kondisi pandemi sampai saat ini di Indonesia itu seperti apa. Apalagi ini kemarin juga sempat banyak diskusi ya, di akhir bulan Desember itu nanti ada Nataru dan lain sebagainya, terus kemudian pemerintah menetapkan PPKM level 3. Nah, itu kan Serentak ya, Pak? itu juga kan paling tidak berdampak juga secara psikologis pada masyarakat. Loh, ini Brebes sudah level 2 kok ini langsung 3 menjadi level 3. Bahkan ada yang mengatakan boleh level 1, boleh level 2, tetapi kewaspadaannya gitu. Nah, itu di level 3 gitu. Jadi tidak membuat kepanikan. Itu ada kemarin dari pengamat ataupun dari ahli kesehatan masyarakat ya, saya lupa namanya, ketika diminta untuk berkomentar terkait dengan hal yang semacam ini, ya beliau menyampaikan yang level 1 ya tetap level 1, level 2, tetapi kewaspadaannya itu ditingkatkan menjadi level 3. Sebagaimana yang tadi di awal sudah saya sampaikan, konsekuensi daripada level 3 itu seperti apa, itu sudah pernah kita bahas begitu. Sehingga dengan kata-kata seperti itu katanya, secara psikologis bagi masyarakat itu juga tidak terlalu membuat mereka takut ataupun panik. Begitu, Mbak Tanisa. Terima kasih Pak Fuad. Saya tadi ada masuk inbox ya dari WhatsApp kami bahwa atas nama Lisa dari Jagalempeni, ini mungkin lebih ke Pak Dokter ya. Ya harus. Sudah sampai mana untuk pencapaian target vaksin? Ini Pak Dokter tanya. Ini bahkan vaksin booster itu apa? Ini tanyanya seperti itu. Jadi kalau yang jawab yang kedua dulu. Jadi vaksin booster adalah vaksin untuk memperkuat setelah dilakukan vaksinasi yang pertama dan kedua. Iya. Vaksinasi booster ini hanya diberikan kepada tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Kenapa? Karena kalau kita lakukan vaksinasi booster ini di semua masyarakat, padahal masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi yang tahap 2 ya. Sebagian tahap 1 juga belum. Jadi masih di kalangan terbatas saja ya. Bahkan pelayan publik juga belum dilakukan vaksin ke-3 ini, vaksin booster. Kemudian tadi masalah tahapan vaksinasi memang di Brebes ini sudah alhamdulillah sudah lebih baik ya. Kalau dulu pernah menduduki di urutan ketiga paling bawah ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa level 2 itu salah satunya adalah sudah di atas 50%. Jadi insya Allah kita bersama-sama kalau kita melihat vaksinasi ini melibatkan banyak pihak ya, dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dari pusat juga sudah turun, bahkan sudah melibatkan TNI dan kepolisian ya. Iya. Semua sudah terlibat semua. Bahkan kemarin ketika kita ke Pantu, saya belum bareng sama Mas Sarei ya Mas ya. Jadi di sana disampaikan kalau kepala daerahnya serius datang langsung ke sana ke Kemenkes bersama dengan Dandim, kemudian bersama dengan Kapolres, akan langsung direspon, didatangkan vaksin yang cukup. Jadi sudah seperti itu. Karena beberapa daerah yang tidak disupport adalah ketika ditanyakan jumlah vaksinnya, ternyata jumlah vaksinnya masih banyak. Bahkan ada daerah yang menyimpan sampai mendekati ED baru dikembalikan. Itu kan eman-eman, sayang sekali ya. Jadi jumlah vaksin itu akan diberikan cukup ketika bupati wali kotanya serius menangani ini. Kalau vaksinasi ini serius, otomatis kan ini akan pengaruh ke level ya. Jadi padahal kegiatan masyarakat sekarang ini kegiatannya berhubungan dengan leveling PPKM. Ketika levelnya rendah, level 3, level 4, itu kan kegiatannya sangat dibatasi. Masyarakat kasihan, ekonomi sudah sangat terpuruk sekarang ini. Kalau masih berada di level 3 atau 4, keluhan masyarakat makin banyak ya. Orang-orang yang berhubungan dengan sektor pariwisata, dengan transportasi sekarang masih sangat terpuruk. Baru mulai coba bangkit, ada beberapa istilah sekarang, ada uji coba pagelaran budaya ya, sudah mulai. Kemarin saya juga melihat ada di satu tempat sangat luar biasa panggungnya dengan sound system yang hebat juga.
karena ini dicoba di sana sampaikan, tolong kalau mengambil video atau gambar jangan di-share di media sosial karena ini masih sifatnya uji coba. Jadi saya kira ini bagus ya Bapak. Saya melihat juga tamunya memang tidak banyak, kursinya juga masih berjarak. Karena memang salah satu prokes kan jaga jarak. Saya kira ini satu hal yang patut diapresiasi bahwa kita tentu tahu sekarang ini pekerja seni sudah sangat terburuk ya, tidak ada boleh kemarin tidak boleh ada hajatan yang rame-rame seperti kan kalau di Brebes ini kan hiburan itu merupakan salah satu hal utama di dalam wong gawe ya, seperti itu. Jadi ketika hiburan pengen ada orden tunggal kemudian tidak ada ya, terutama di daerah masyarakat di daerah saya ya kayaknya hampa ya karena udah gawe padahal bahkan yang nggak mampu bayar orden tunggal aja sampai pakai speaker ganda, bukan nggak suara mabah, akhirnya pakai speaker dengan suara yang keras, kan begitu. Hanya turun ketika adzan maghrib kan, adzan yang berhubungan dengan adzan baru turun. Jadi kita apresiasi masyarakat juga boleh berkegiatan ya, cuman ya memang harus patuhi prokes ya. Jadi kalau kemarin ada kegiatan juga saya sempat khawatir, saya berkegiatan di situ ikut tamu diundang, ada bakaran budaya ramai-ramai begitu, saya juga khawatir ternyata ada petugas lewat dari kepolisian ternyata tidak mampir. Alhamdulillah berarti diserodo longgar. Kalau dulu kan mesti berhenti itu, dia berhenti kemudian datang di data dan kan hal seperti itu menimbulkan kekhawatiran. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai longgar, mudah-mudahan walaupun ada kelonggaran bukan kebebasan ya, ada kelonggaran, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa kalau di rumah ya otomatis bawa masker yang dipakai, kalau bisa membawa cadangan di saku ya. Di saku harus ada masker terus karena kadang-kadang kita itu lupa pergi nggak bawa masker. Kalau di saku masih ada cadangan kan berarti tinggal ngambil ya. Tapi kalau nggak ada cadangan begitu kita keluar bingung tuh. Ya, pakai apa nih akan begitu. Saya kira itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Kemudian kalau menyangkut pasti nanti di Natal tahun baru kan naik ke level 3 ya. Otomatis nanti berdampak pada ekonomi nih Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini, jika upaya pemulihan ekonomi gagal, otomatis kan nanti kayak orang jualan ya, yang tadinya jualan dari jam berapa sampai malam, sekarang nanti pada PPKM level 3 mungkin ada batasannya kan berjualan. Nah, ini yang saya tanyakan, jika upaya pemulihan ekonomi gagal, langkah apa yang diterapkan Bapak untuk bersama-sama merangkul masyarakat biar ekonominya ini pulih kembali? Saya kira jangan berlebihan, dalam artian kita pemerintah meniadakan libur Nataru itu hanya tanggal 24 sampai tanggal 2 Mbak. Bukan bulan Desember sampai dengan bulan Januari enggak, hanya sekitar berarti hanya sekitar 8 harian ya. 8 hari. Ya sekitar 8 hari. Jadi dan itu tidak ada batasan untuk penjual jam sekian tutup jam, ada nggak Pak seperti itu? Kalau kita melihat dulu di level 3 ada. Iya. Tapi apakah ini yang libur Nataru ini apa sama kita belum tahu karena detailnya kan belum muncul. Iya. Tapi kalau kita melihat kayak kemarin kan yang level 3 itu boleh berjualan, boleh makan di tempat sekitar 30 menit. Tapi kan dulu kemarin ketika hal itu diterapkan, apa ada yang ngawasi orang misalnya masalah makan kemudian langsung dipakai stopwatch pencet tidak. Mas, waktu tinggal 5 menit itu bukan, kan nggak ada pembatasan seperti itu. Itu kalau presentasi ya Mas ya. Kalau ini nggak ada lah orang makan di, jadi itu makanya kemarin-kemarin kan banyak beberapa guyonan, bahkan beberapa tokoh itu membuat TikTok sambil mencoba goreng, kemudian makan, kemudian sampai selesai berapa, ternyata 25 menit, kan banyak yang buat seperti itu ya. Jadi enggak sampai seperti, tapi mudah-mudahan di 24 sampai 2 yang terpenting adalah memang kalau tidak penting gak usah berpergian lah, kan seperti itu. Jadi program pemerintah untuk membatasi atau untuk mencegah gelombang 3 mudah-mudahan berhasil ya. Jangan sampai gelombang 2 seperti gelombang 2 terjadi lagi. Itu masyarakat akan menyesal ya, karena Brebes jangan lupa Kepala Dinas Kesehatan juga kena ya, meninggal karena COVID-19. Kepala RSUD Bumayu juga ya Mas, juga meninggal karena itu buat pelajaran kita ya Pak. Kita semua bahwa garda terdepan pun
Bisa terkena. Bisa. Saya juga sudah pernah kena ya. Sedikit Jadi- cerita Pak dari pengalaman Bapak terkena COVID itu seperti Rasanya apa? seperti Iya. Nah, kalau saya tadi Biar sudah- pendengar tahu. sudah bercerita sebenarnya. Saya itu waktu itu merasa fit ya. Iya. Karena screening ada bimbingan teknis, kemudian dilakukan swab antigen. Ketika saya kembali kamar diberitahu swab antigennya positif, Dok. Padahal Pak dokter sendiri sudah itu ya, apa namanya, prokes yang ketat ya. Sudah. Tapi waktu itu memang belum vaksin. Waktu itu Belum vaksin. Akhirnya saya ulangi lagi swab antigen positif. Iya. Kemudian saya karena penasaran, saya pengen saat itu juga PCR. Kebetulan dokternya masih sahabat saya ya, kepala Puskesmasnya masih teman kuliah. Akhirnya dilakukan swab PCR, keluar memang positif. Nah, akhirnya saya isolasi mandiri. Tapi saya karena takut di rumah nularin anak-anak, saya di Semarang, saya kira ikut di BPSDM. Jadi tempat yang untuk prajabatan PNS, ASN itu saya ada di sana. Dan di sana saya memang banyak melihat banyak sekali orang di sana ternyata penuh. Semua kamar itu penuh. Setiap pagi kegiatannya adalah olahraga. Kemudian makanannya juga tercukupi. Nah, paling penanganan COVID, dan saya waktu itu isolasi mandiri, tidak minum obat-obatan, hanya vitamin saja. Hanya vitamin saja, kemudian olahraga. Jadi kalau saya biasanya jalan kaki sehari itu 6.000 sampai 10.000 langkah, ketika di sana karena saya merasa fit, saya coba tingkatkan. Saya belum melihat apakah nanti dengan olahraga yang saya tingkatkan saya akan terganggu. Saya melihat ternyata saya tingkatkan sampai 11.000, 12.000, bahkan sampai 15.000 tidak ada keluhan. Berarti tidak masalah. Kemudian akhirnya saya swab PCR ulang, negatif, terus saya pulang. Seperti itu. Jadi kalau keluhan khusus saya memang tidak ada, seperti hilang penciuman juga tidak ada. Tidak ada keluhan sama sekali. Alhamdulillah, karena saya ditemukan bukan berdasarkan keluhan, tapi Nafasnya sesak enggak? Enggak ada. Karena saya kan ditemukan bukan karena saya ada keluhan badan periksa. Ini memang kadang kita juga sedikit nggak pas ya. Sebenarnya gini, orang kok perjalanan kok swab antigen ya. Iya. Padahal sebenarnya yang namanya kalau bukan pandemi ya, sebenarnya yang namanya pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang itu dilakukan bila ada keluhan, kemudian ada pemeriksaan yang menunjang ke sana. Sekarang kan ini enggak. Pokoknya main numpak sepur, main numpak pesawat ya harus swab antigen. Mau pergi ke luar kota harus swab antigen karena untuk persiapan kalau ada pemeriksaan. Nah, seperti itu. Jadi karena ini mungkin pandemi ya, akhirnya maklum. Kalau sebenarnya kalau tidak pandemi ya tidak perlu hal itu dilakukan ya. Yang penting sekarang ini memang patuhin dulu lah, karena memang mudah-mudahan kita sih berharap ini yang landai ini tetap landai atau bahkan lebih turun lagi ya. Kemudian nanti 2022 sudah bisa kembali normal. Saya berharap begitu. Ya, amin. Baik, perbincangan seru. Untuk langsung aja ya, udah pukul 11 waktu Indonesia Barat. Langsung closing statement untuk Pak Fuad, Pak Dokter, Pak Sarei, monggo. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kita menganggap bahwa itu semacam garis kejut ya Mbak ya, supaya kita tidak lalai, maksudnya begitu. Kan judul kita kan seperti itu. Jangan. Jadi khususnya di bulan Desember dari tanggal 24 sampai tanggal 2 itu ada pemberlakuan PPKM level 3 ya. Itu kita memaknainya warning lah, kayak semacam warningnya, mengingatkan agar di bulan itu karena memang aktivitasnya padat gitu ya, ada tahun baru, ada kegiatan Natal dan lain sebagainya, maka dikeluarkanlah yang namanya warning tersebut begitu, supaya tidak terlalu banyak melakukan pergerakan, kemudian tidak melakukan banyak kerumunan, dan juga yang terpenting adalah supaya target vaksinasi ini juga tercapai begitu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan tadi misalnya nanti kalau PPKM 3 nggak boleh jualan, saya kira tidak seperti itu ya. Saya pikir yang namanya perekonomian masyarakat itu kan juga
tetap harus diperjuangkan. Artinya tetap harus dipertahankan agar bangkit. Nah ini kan sebetulnya sudah mulai bangkit. Kalau kemudian ditimpuk lagi kan ya kasihan gitu kan. Jadi saya pikir kegiatan dan aktivitas khususnya berkaitan dengan masalah perekonomian ini berjalan seperti biasa gitu ya. Hanya saja tadi kaitannya dengan prokes tetap harus diperhatikan. Kemudian yang sekarang ini katakanlah agak sedikit bebas untuk berkerumun, nah nanti mungkin agak sedikit berkurang berkerumunnya begitu. Kemudian juga masyarakat yang hari ini mungkin sedikit bebas untuk melakukan pergerakan, tapi nanti juga agak sedikit berkurang. Tapi pergerakan ekonomi tetap harus jalan. Saya kira itu Mbak Tanisa. Closing statement saya bahwa ini hanya sebagai warning saja, pengingat saja, agar kita tetap waspada, khususnya di tanggal tadi 24 sampai tanggal 2 Januari 2022, dan kita berharap tidak ada gelombang ketiga. Itu kata-kata terakhir kita ya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Pak Fuad. Kemudian Pak Dokter, silakan. Saya menambahkan sedikit saja bahwa seperti tema hari ini, jangan lengah. Masih pandemi COVID-19. Pesan saya adalah patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa, karena kita sudah mungkin jenuh sampai lupa protokol kesehatan itu apa ya. Tetap harus memakai masker, sering cuci tangan pakai air sabun, jaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Itu harus tetap kita lakukan. Kemudian vaksinasi jangan lupa. Untuk keluarganya yang belum vaksinasi, segera vaksinasi. Ini juga untuk menimbulkan daya tahan tubuh yang kuat untuk menghadapi COVID-19. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan olahraga teratur untuk meningkatkan imunitas. Saya kira itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Untuk Pak Sarai. Terima kasih Mbak Tanisa untuk closing statement. Jadi saya hanya bisa sekali lagi menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat, patuhilah protokol kesehatan. Yang kemarin-kemarin masih abai terhadap protokol kesehatan, mulai sekarang harus rapat kembali, diperketat kembali, agar kita tidak sampai melihat kejadian di bulan-bulan 3 bulan yang sangat mengerikan. Ingat, di sekeliling kita ada keluarga, ada bapak, ada saudara, ada anak. Semuanya tergantung apa yang kita lakukan. Kalau kita abai, resikonya nanti mereka akan tanggung sendiri. Jadi mohon kepada seluruh masyarakat, ingat peristiwa kemarin yang sangat memilukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Baik pendengar Hinggasari dan pendengar Top FM Pagoyangan, demikian dialog spesial bersama DPRD Jawa Tengah. Dan terima kasih buat semua Bapak narasumber dan juga pendengar Top FM Pagoyangan. Langsung aja saya Tanisa Haska undur diri. 103.9 Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Tanisa, terima kasih Pak Dr. Umar Toyo.